Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Virus Perusak Firman Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan virus perusak firman Tuhan? Saya ambil garis besarnya terlebih dahulu menurut etimologi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Virus itu dua hal. Yang pertama adalah mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Dan virus ini adalah penyebab dan penular penyakit seperti cacar, influenza, dan rabies. Yang kedua, virus itu program ilegal yang dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui jaringan atau disket sehingga menyebar dan dapat merusak program yang ada. Jadi virus itu berkonotasi sesuatu yang merusak tubuh manusia maupun hewan yang datang dari luar tubuh. Itu adalah makna virus secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pemahaman firman Tuhan juga bisa rusak jika terkena virus, yaitu sesuatu yang datang dari luar firman tetapi mengalahkan otoritas firman itu sendiri. Ini adalah virus rohani, ya. Contoh virus rohani yang menyebabkan kesalahpahaman manusia terhadap firman adalah dengan memasukkan referensi-referensi dari luar firman tetapi mengalahkan firman itu sendiri. Nah, melalui video ini saya akan menyampaikan 4 hal saja. Yang pertama, gara-gara nama Allah dimasukkan ke dalam kitab suci oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi sebagai penerjemah dari seorang yang ahli sastra bahasa yang notabene adalah beragama Islam, maka orang Kristen jadi lebih cinta Allah daripada cinta kepada Tuhannya sendiri yang disembah oleh para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, saat umat Islam meminta karena dengan dasar Al-Quran, karena memang mereka meminta juga ada dasarnya, yaitu kitab sucinya sendiri, yaitu Al-Quran, bahwa Allah itu sebagai nama sesembahannya, umat Kristen berusaha menghalang-halanginya dengan dalih sebelum Islam lahir, nama Allah sudah dipakai oleh Kristen Arab. Saya katakan yes, memang benar. Tetapi orang Kristen di Indonesia tidak mengerti jika penggunaan nama Allah yang ada di Kristen Arab itu mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab zaman jahiliyah. Sehingga ngotot menggunakan nama Allah, dan banyak yang mengatakan bahwa Yahweh itu justru yang sesat. Tapi sebenarnya yang sesat itu siapa ya? Kita dengar nasihat Christian Prince, seorang Kristen Arab, ahli Islamologi dan debater Kristen yang mempertobatkan jutaan jiwa melalui media sosial, yaitu internet, mengenai penggunaan kata Allah. Apa nasihatnya? Mari kita lihat dan dengar bersama. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus, but the fact the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication, or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they use the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However,
When the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court, actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name. It's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Yang ketiga, mengacu kepada Talmud bahwa nama Yahweh itu tidak boleh disebut karena kudus. Padahal Yudaisme yang mereka anut, meskipun mengganti nama Yahweh dengan sebutan Adonai, yang berarti tuanku, karena berasal dari kata Adon Ani, tuanku, yaitu sesuatu julukan atau sebutan, bukan nama. Dan Hashem, yang berarti nama itu dari kata Ha, yang berarti itu, dan Shem artinya nama. Jadi Hashem itu artinya nama itu. Mereka orang Yudaisme tahu dan tetap menghormati Yahweh. Sementara orang Kristen di Indonesia yang coba ikut-ikutan Yudaisme justru menolak Yahweh dan tidak mau mengikuti Yudaisme yang menolak Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak konsekuen mengakui statementnya sendiri yang membuktikan bahwa Yeshua HaMashiach yang mereka sebut dengan Yesus Kristus itu berarti tidak kudus karena bisa dibunyikan atau bisa disebut. Kan tadi dikatakan bahwa nama Yahweh itu tidak boleh disebut karena kudus. Berarti Yesus Kristus yang dianutnya itu tidak kudus karena bisa disebut. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, referensi dari luar selanjutnya, yang adalah dengan memasukkan virus yang mengatakan bahwa orang Yahudi sendiri tidak ada yang bisa membunyikannya rangkaian huruf Ibrani Yod He Waw He. Padahal itu merupakan trik bersilat kata saja. Bagaimana mungkin Tuhan menyuruh Mose atau Musa menulis sampai lebih dari 6.800 kali jika tidak bisa dibunyikan atau dibaca? Kalau tidak bisa membaca, tidak bisa membunyikan, seharusnya belajar dulu bagaimana membunyikannya, bukan beralasan kalau itu tidak bisa dibunyikan. Sangat tidak masuk akal kalau ada nama-nama orang, nama tempat, dan sebagainya yang semuanya tidak ada tanda bacanya, kok bisa dibunyikan? Sedangkan Yod He Waw He kok tidak bisa dibunyikan? Ini kan hanya alasan yang dibuat-buat. Nih, dengarkan orang Yahudi mengajar bahasa Ibrani dan membunyikan rangkaian huruf Ibrani Yod He Waw He. Dengar juga bagaimana orang Ibrani bermazmur dan menyebut rangkaian huruf Ibrani Yod He Waw He sebagai bukti kalau huruf Yod He Waw He yang selama ini dikatakan oleh umat Nasrani di Indonesia tidak bisa dibunyikan, ternyata bisa dibunyikan. Jadi jangan membohongin umat deh. Mari kita dengar bersama-sama. Siapa bilang orang Yahudi tidak bisa membaca rangkaian huruf Ibrani Yod He Waw He? Perhatikan dan dengarkan orang Yahudi mengajar membaca Ibrani dan bagaimana bunyinya rangkaian huruf Ibrani Yod He Waw He. Stop para pemimpin rohani Kristen membohongi umat dengan mengatakan bahwa rangkaian huruf Yod He Waw He
tidak bisa dibunyikan. Secara logika, betapa bodohnya Elohim karena menyuruh Mose atau Musa menulis namanya, tetapi huruf yang ditulis tidak bisa dibaca. Contoh huruf yang tidak bisa dibaca itu begini. Coba perhatikan hurufnya. Sekarang bertobatlah, panggillah namanya. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8. Yahweh terbukti mengasihi Anda dengan turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini di Indonesia dikenal dengan nama Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh dan mengganti menjadi Hashem dan Adonai, bukan karena tidak mengerti bagaimana membunyikannya, tetapi karena dianggap untuk menghormati dan tunduk kepada Talmud di dalam kitab Berachot Sotah 38b, Misnah Sotah pasal 7 ayat yang ke-6, dan Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Apakah Anda akan ikut-ikutan orang Yahudi tersebut? Kalau begitu, konsekuen ya. Jangan lagi teriak haleluya, karena haleluya itu artinya pujilah Yahweh. Jadilah proselit atau ikut agama Yahudi, dan jangan mengakui Yeshua HaMashiach yang selama ini Anda panggil dengan nama Yesus Kristus sebagai Elohim atau Tuhan dan Juru Selamat Anda. Coba renungkan, Yeshua HaMashiach saja memerintahkan untuk mengasihi Yahweh. Matae atau Matius 22 ayat yang ke-37 yang berbunyi, Wayomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Elohika, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika, yang artinya, firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan Yeshua HaMashiach menyatakan nama Yahweh. Baca di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6. Di sana tertulis menyatakan nama Bapa. Artinya bukan mengguremkan atau menghilangkan, tetapi membuat nyata nama Bapa, yaitu Yahweh. Bukan membuat nyata sebutannya, tetapi yang dibuat nyata adalah namanya. Shalom, אני בית. שלום, אני בית. הדרך ישר, ישר. או הדרך ישרה. הדרך ישרה. דרך זכר או נקבה. מה עוד ישר? מה עוד ישר? אנשים. ישרים. טובים. אנשים ישרים. אנשים טובים. ויאמר אלוהים לנוח, עשה לך תיבה. ויעש נוח תיבה. נוח עשה כאשר דיבר אלוהים. מלך יהודה בירושלים, ומלך ישראל בשומרון. זכריהו היה מלך ישראל בשומרון. ויעש הרע בעיני יהוה.
כאשר עשו אבותיו. ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבותיו. זכריהו לא עשה הישר בעיני יהוה, לא עשה הטוב בעיני יהוה, כי אם הרע. טוב עשית עם עבדך יהוה כדבריך. טוב עשית עם עבדך יהוה כדבריך. כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול יהוה, כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול יהוה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול יהוה, כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלוהים. כי אל גדול יהוה. Ada 1001 macam alasan lain yang semuanya adalah virus yang merusak firman Tuhan karena berasal dari luar yang dipaksakan dalam firman, dan firman itu sendiri dikalahkannya. Padahal si empunya nama sendiri menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan orang. Ini ayatnya, 1 Tawari 16 ayat yang ke-8 yang berbunyi Hodula Yahweh Kiru Vesmo Hodiu Fa'amim Alilotai, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Perhatikan, panggillah namanya, bukan panggillah sebutannya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Juga bisa dibaca di dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 dan sebagainya. Kapan mereka memasukkan sampah dari luar firman? Bisa membuktikan dalam firman. Sekali lagi, membuktikannya dalam firman, bukan dari luar firman. Itu virus. Bahwa nama Yahweh bisa diganti menjadi Allah huruf besar semua, Allah hanya saja yang huruf besar, atau Allah huruf kecil semuanya. Kenapa Kristen penyembah Allah tetap bersikukuh dan ngotot pada pendiriannya? Saya perhatikan karena mereka tidak pernah mau belajar dari penyembah Yahweh, sementara mereka menuntut penyembah Yahweh belajar dari mereka. Dan saya sebagai penyembah Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, saya mau belajar dari mereka. Karena itu saya bisa menyanggah khotbah-khotbah mereka, tetapi mereka tidak pernah bisa menyanggah secara firmaniah, melainkan memasukkan virus perusak firman. Saat khotbah sih dengan lantang selalu mengatakan kita harus taat kepada firman Tuhan, tapi kenyataannya mereka justru lebih taat kepada Talmud,
kepada Yudaisme, kepada Kristen Arab, dan sebagainya. Padahal Kristen Arab sudah sedang terjadi restorasi, tidak menyebut Allah, karena mereka sadar siapa Allah itu sesungguhnya. Kristen Indonesia penyembah Allah selalu ngotot harus Allah. Allah tidak boleh hilang, karena sudah terpapar virus perusak firman Tuhan. Nah, ikan yang ada di belakang saya ini pun bisa mati jika terpapar virus yang tentu saja merusak tubuhnya dan bisa mematikan jiwanya. Sekarang bagaimana dengan Anda? Jika video ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan bisa share ke yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang firmania ya. Jangan tulisan ucapan kotor. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian masih setia dan cinta Allah, daripada cinta kepada sesembahannya para nabi di dalam nama Yeshua HaMashiach. Saya tetap menghargai Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyembah siapapun, termasuk menyembah Allah. Apa yang saya sampaikan ini bukan pemaksaan kehendak, tetapi saya menyampaikan firman, karena di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak menghendaki namanya diganti-ganti dengan sembarangan. Itu yang jadi masalahnya, ya. Jadi bukan saya memaksakan kehendak. Kalau dikatakan Pak Yakub memaksakan kehendak, Tuhanlah, firmanlah yang memaksakan kehendak. Terima kasih sudah menonton hingga terakhir ini. Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat kita, dan Ruach HaKodes memberkati kita semuanya. Amin. Shalom.